Emergency Disaster Rescue, atau sekarang nanti akan bertransformasi menjadi Tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia atau tim GKI. Nah, kolaborasi ini adalah bersama-sama, yaitu bagaimana kita mendapatkan kegiatan pelatihan yang bersertifikat, ya, khususnya sertifikasi bantuan hidup dasar. Nah, ini adalah kali pertama barangkali untuk para relawan jemaat di wilayah Sinode, barangkali saya yakin itu baru kita yang melaksanakan. Mudah-mudahan ini akan menjadi role model Pak Is untuk klasis-klasis yang lain, dan mungkin juga Sinode Jateng dan Sinode tiga sinode gitu. Sehingga ini nanti Bang Ramanda nanti akan mendokumentasikan dengan baik, ya, dan nanti kita share. Ini Bang Ramanda yang akan terus memvideokan, mengambil gambar-gambar kegiatan kita. Terima kasih, walaupun dia ada di belakang layar, tapi saya kasih tahu nih yang ambil gambar ini adalah Bang Ramanda, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sebelum masuk ke acara formal pembukaan, saya ingin menjelaskan dulu, ini adalah lokasi yang disebut dengan Spirit Paintball, ya, supaya Bapak Ibu cukup familiar tempat ini. Tempat ini dikelola oleh salah satu pegiat relawan juga, ya, relawan, dan melihat situasi lokasinya sih memang ini cukup ideal lah untuk pelatihan kita, ya Pak, ya, cukup mendekati lah, ya. Nanti ada ruangan terbuka, kemudian ada area untuk latihan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tempat ini terdiri dari aula-aula, kemudian di sini juga ada WC, toilet dan sebagainya, cukup banyak tersebar, jadi tidak usah tidak khawatir, ya. Kemudian bagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah juga, ya, ada sholat dan segala macam juga ada di langgar di sini, ya. Lokasi kita tidak terlalu jauh, ya, dari ibu kota, dari Jakarta di sini, jadi terjangkau. Bahkan ada teman-teman juga yang rencananya juga tidak menginap, gitu ya, walaupun kita sudah fasilitasi, tapi mereka akan kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu sekilas mengenai tempat. Kemudian saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman dari panitia atau dari klasis Jakarta 2. Yang pertama, Kak Mary, silakan Kak Mary berdiri dulu. Terima kasih Kak Mary. Ini kalau nggak ada beliau nih, kita nggak ada konsumsi nih. Ya, jauh 2 hari. Soalnya udah tipis. Kita Ya. bilang daftarkan lah duit lah. Oke, makasih Kak Mary. Yang kedua yang terus-terusan menghubungi, mungkin yang cerewetin Bapak Ibu kaitan dengan kepesertaan. Nah, tuh. Jadi luar biasa 24 jam ini, ya. Seperti ini. Jadi mohon maaf kalau jam-jam 12 itu ada yang subuh katanya Pak. Ya, memang bilang ini panitia atau komisi KSPLK itu memang terlalu berbeda banget itu sama komisi-komisi yang lain. Nah, kalau saya tidak asing, barangkali tidak asing, ya, saya hanya anggota, ya, jadi mendukung teman-teman yang ikut menata kegiatan ini. Itu dari kami. Kemudian ada nanti Pak Frans, ya, dan Pak Wisnu. Kedua orang ini sangat sibuk sekali, ya, sehingga mungkin hari ini pun mereka tidak bisa secara fisik hadir, tapi mereka support kita. Jadi kami berlima, ya. Itulah kegiatan kami cukup efektif, ya. Kenapa? Karena didukung oleh 2 orang yang selalu setia mendampingi setiap kegiatan KSPL. Siapa lagi kalau bukan Mbak Semi? Mana Mbak Semi? Ya, inilah spesialis pasien. Jadi kalau kegiatan-kegiatan pelatihan, Mbak Semi memang sebagai relawan juga, ya, relawan, ya. Nah, kemudian ya, dengan juga soal pasien selalu berdua, ya. Betul, spesialis pasien. Dan satu lagi Ramanda, ya, Ramanda jadi relawan gitu. Ini, nah, itu dari tim komisi KSPL. Ada 3 penatua pendamping, kemarin sudah dijelaskan, ya, bahwa ada penatua
Audrey, Penatua Aldi, dan Penatua Johannes. Ya, mudah-mudahan mereka punya kekuatan untuk hadir di tempat ini. Maksudnya bisa hadir itu tengah kesibukan mereka. Ya, terima kasih Bapak Ibu di tengah kerumitan, kesulitan waktu Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu sudah hadir. Kita semua di sini, kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih. Mungkin ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada yang meninggalkan keluarganya, ya, anak istrinya gitu ya, dan semua keluarga di sana. Jadi kami atas nama penyelenggara yang memohon maaf ya untuk dan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh kita semua sebagai peserta. Nah, terakhir saya akan memperkenalkan teman-teman sebelum ke fasilitator. Izin Pak, saya memperkenalkan teman-teman dari BPBD Kota Tangerang Selatan. Maju semua coba, kawan. Belum, sini belum. Walaupun kemarin sudah dikenalkan, tapi ini kayaknya satu orang lagi nggak ada. Tapi ini mereka juga dan saya juga menjadi peserta di dalam kegiatan ini ya. Ada Bang Dodi, gini dong. Ini beliau jabatannya banyak nih. Kalau kalian suka dayung, nih pelatih dayung Kota Tangerang Selatan dan Ketua Umum Persatuan Dayung Seluruh Indonesia Kota Tangerang. Jadi beliau kalau mau rafting ya udah hubungi beliau aja. Ya kemanapun, dimanapun, seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai dengan Papua. Ya. Sebelah. Saya yoga Pak. Enggak, saya nggak nanya. Waduh, mungkin mau ditanya. Sebelah namanya yoga. Ya. Nah, yoga juga sebagai bagian dari tim Bang Dodi yang selalu mendampingi kita dalam setiap kegiatan pelatihan. Apalagi ini. Nah, minusnya 15, tapi tajam sekali kalau dari jauh melihat. Jadi jangan coba-coba ngambil kacamatanya Bagol. Namanya Untung, tapi dipanggilnya Bagol karena dia akan begini-begini dia. Jadi dia hati-hati, tapi dia kalau vertical rescue dia bagiannya di bawah karena bagian atas dia akan terganggu. Dia boleh hati-hati ya nanti ya. Mana dua lagi Bang? Yuk. Lari. Lari, tak? Nah, biar kenal ya. Memang dia. Bang, siapa nama Bang? Irwan Pak. Hah? Irwan. Irwan. Irwan ya. Irwan Widodo ya? Iya, betul. Iya. Dipanggilnya apa? Kunju. Konju. Ya. Mereka itu masalahnya punya julukan. Kalau ya kayak Untung Bagol. Soju. Kalau Soju. Soju. Reza. Ah. Tuh. Julukannya nggak ada nih. Siapa? Hotel. Ah, hotel. Ya, hotel. Selamat datang Pak Penatua Adlil ya nih. Kasih datang. Sudah hadir. Pak, izin Pak, kami sudah mulai Pak. Ya, tapi Bapak dipersilakan ada di tengah-tengah kami di sini Pak. Ya, kalau nggak ada Bapak kita nggak bakalan mulai ini. Karena Bapak akan membuka acara ini. Silakan Pak. Selamat datang Ibunda. Ibunda namanya siapa Bu? Oh ini toh. Wah ini aktivis betul ini. Ini menurut kabar pernah naik gunung Mount Everest juga. Di mana? Oh Merapi, ya. Merapi tapi naik mobil itu. Naik Merapi tapi naik mobil jeep. Lavatur ya gitu. Naik udah berapa gunung Ibu? Luar biasa. Kalian salah. Bang Jai. Nah, ini dia. Ini spesialis tali temali kan sudah tahu ya. Pokoknya segala tali kalian sama beliau Bang Jaya. Terima kasih Bang Jaya sudah hadir. Itu tadi saya sudah memperkenalkan teman dari tim BPBD Kota Tangerang Selatan sebagai partner kami Pak di dalam pelayanan kebencanaan dan pelatihan. Ya.
Jadi mereka pun kalau ada informasi terkait kondisi bencana, ya kita akan support mereka. Ya. Terima kasih Pak Adri, dan kita akan membuka acara ini sesuai dengan jadwal kita Pak. Sampai dengan pukul 8.15 kita akan buka. Untuk pembukaan ini saya akan meminta Pak Aldi untuk membuka secara resmi. Sebelum itu Pak, nanti mohon Bapak juga memberikan sepatah kata saja Pak. Silakan Pak, memberikan motivasi buat kita semua Pak yang sudah hadir jauh-jauh dan mengikuti acara ini, dan mohon Bapak membukanya seluruh kegiatan ini dengan doa. Terima kasih Pak. Nanti sambil juga mengajak teman-teman yang beragama lain untuk berdoa di masjid. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, baik. Sebelum kita memulai acara kita, sebagai orang safety juga saya mengajak kita keselamatan. Ya, jadi apalagi ada faktor cuaca, ya, faktor cuaca yang bekas hujan, pasti ada yang membuat kita tidak stabil ya, karena licin. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti sebelum bertindak pikirkan keselamatan diri sendiri. Ya, jangan sampai nanti acara ini dicederai dengan kecelakaan. Ya, jadi saya harapkan waktu berpijak ya perhatikanlah apakah tempatnya basah. Yang faktor slip itu yang paling kita jaga, jangan sampai kita jatuh nanti. Apalagi mungkin ada panjat-panjat nanti Pak. Turun naik Pak. Turun naik. Kalau Ya. manjat saja nggak turun-turun. Ya, jadi perhatikan faktor keselamatan. Kalau tidak aman, stop. Ya, jangan lanjutkan. Ya, bisa minta petunjuk nanti ada pendamping. Ya, itu yang saya harapkan. Kerjasama tim. Jadi jangan sampai nanti ada kecelakaan. Itu yang utama penyampaian saya sebelum kita memulai latihan kita. Saya bawa dalam doa bisa? Oke, baik. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa. Yang Muslim atau yang non-Kristen bisa membawa dalam doa masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Kami sudah berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami akan memulai kegiatan kami di pagi hari ini dengan faktor gerimis atau bekas hujan ya Tuhan. Kiranya Engkau ingatkan kami sebelum melangkah atau memegang sesuatu, perhatian keadaan sekitarnya, sehingga kami dapat melakukannya dengan betul-betul aman, sehingga kami terhindar dari kecelakaan. Hanya kepada-Mu akan berserah ya Tuhan dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses, sertai kami selalu hanya kepada-Mu kami bertandar dan bergantung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Isa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, mungkin langsung saja kami dari tim Bethesda Health Training Center, Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta, dan bersama YEU begitu J. Hari ini kami akan bersama-sama begitu J, Bapak Ibu, untuk masuk akun pelataran sehat. Ya, karena kita punya batas waktu begitu, jadi saya langsung saja. Silakan, sudah ada arahan dari Mbak Eta di grup, klik saja linknya. Sudah. Sekarang lihat pembelajaran, karena saya bukan peserta ya, jadi tidak bisa masuk. Nah, Bapak Ibu yang bisa masuk. Mungkin nanti kalau kesulitan nanti ada kami, ada Bu Marita yang nanti bisa ini juga. Sudah diklik? Nah, langsung saja. Mulai belajar, klik mulai belajar. Oh, nggak muncul ya? Ya, mati. Ya, oke, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu.
Nanti yang belum beres dengan akun LMS-nya bisa kita lanjutkan sambil berjalannya materi dan juga saat istirahat. Saat ini kita mau lanjutkan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Sebelum itu kita mau sapa dulu deh. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, tadi katanya ada selamat pagi dan luar biasa. Kalau gitu supaya lebih semangat gitu ya. Oke, salamnya kalau saya sampaikan selamat pagi, tidak hanya selamat pagi luar biasa, akan tetapi pagi semangat luar biasa. Kita tambahi supaya lebih semangat lagi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat luar biasa jadinya. Semangat. Oke. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan untuk semangat Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Kami di sini dari Stikes Bethesda dan juga bersama YEO, kami dari Yakum. Untuk saat ini membersamai Bapak dan Ibu, kami dari Stikes Bethesda untuk tim Diklat ya. Diklat kami sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan sehingga untuk hari ini kami yang akan membersamai Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya yang berdiri di depan Bapak Ibu, nama saya Marita. Saya juga dari tim Diklat. Kemudian ada fasilitator kita yang selama 1 hari dan besok ketika praktik juga dengan Bapak Ibu ada Bapak Isnanto. Pagi, Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Indra. Kemudian dari Yakum ada Pak David dan juga Mbak Sita. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lanjut ke materi, karena hari ini akan lebih banyak materi-materi, silakan Bapak Ibu mencari posisi, memposisikan diri sendiri senyaman mungkin, begitu ya. Nanti kalau capek berdiri, istirahat di tempat, begitu ya, ya silakan bisa sambil duduk, ya. Karena memang, ya di sini, karena hari ini. Ya, silakan. Oke, kita mau seru-seruan dulu aja. Sebelum nanti materinya lebih seru lagi dengan Pak Isnanto ya, Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Kota Bandung. Ketemu aura kasih yang begitu memukau. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saat ini bergabung. Semoga belajar PHD pagi ini supaya untuk memantau nyawa tetap. Wah, nggak kepanjangan ya, ulangi lagi. Oke. Jalan-jalan ke Kota Bandung. Melihat aura kasih begitu memukau. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saat ini bergabung gitu ya. Mari belajar PHD supaya nyawa tetap terpantau. Oke, terima kasih. Ternyata saya cakep ya Bapak dan Ibu. Iya, baik. Ya. Mau pantun 1 lagi ya? Nggak usah. 5 lagi. Oh, 5 lagi. Ya, nanti lagi pantunnya. Oke, kita hanya mau seru-seruan dulu. Mohon izin, tadi kami sudah memperkenalkan diri ya Bapak dan Ibu. Ya, saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini? Deg-degan. Kenapa deg-degan Bapak Ibu? Kakak siapa ya? Ya, aura kasih ya. Oke, ada yang sedih saat ini Bapak Ibu? Mari kita hibur bersama. Oke, ya.
Saya rasa Bapak Ibu semuanya yang di sini itu bersemangat, penuh sukacita gitu ya. Oke, sampai detik ini masih ada yang berdiri, artinya belum capek gitu ya. Nanti kita tunggu akan di menit keberapa itu akan duduk gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kenapa sih saya perlu menyampaikan untuk kaitannya dengan building learning commitment? Jadi ini nanti akan menentukan komitmen Bapak Ibu di dalam mempelajari BHD awam itu seperti apa gitu ya. Ini harus kita bangun karena apa? Di dalam menolong gitu ya. Menghadirkan hati untuk bisa menolong itu kita juga butuh komitmen gitu ya. Ya, sepertinya contoh sederhana gitu ya. Ketika kita misalkan punya lansia di rumah, kemudian tersedak, mau seperti apa kita gitu ya? Apakah kita mau bingung, ataukah kita mau cari telepon segera cari bantuan, ataukah kita yang sudah punya pengetahuan terlebih dahulu kita menolong dulu gitu ya. Nah, itu butuh komitmen di dalam diri pribadi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke ya, jadi di dalam building learning commitment ini nanti saya rasa Bapak Ibu sudah saling kenal. Ada yang belum saling kenal? Katanya tak kenal maka jangan dong katanya. Ya, jadi nanti di awal ini kita pemanasan dulu saja gitu ya. Sama nanti kita akan membentuk ya yang namanya kelas gitu ya. Tetap ada pengurus kelasnya, ya ketua, ya sekretaris. Entah nanti dibagi dalam kelompok, entah nanti berjalannya mau seperti apa. Nanti ada ketua yang akan mengkoordinir Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, kita mau tes fokus dulu. Fokus ya. Tapi bukan aura kasih. Oke, ada berapa? Oh, nggak jelas ya. Ada berapa wanita cantik yang ada di dalam foto ini? Ada berapa, Bapak Ibu? Aslinya 2, sisanya bayangan. Itu bayangan cermin yang aslinya 2. 1, 2, 3, 8. 3, 1, 2, 3. Iya. Oke, di sini ada 2 wanita cantik ya, Bapak dan Ibu. Sisanya itu adalah bayangan yang ada di cermin. Sehingga menjadi lebih banyak. Oke, lanjut. Semoga yang ini lebih jelas. Oke, temukan belalang pada daun hijau ini. Kanan atas. Ya, boleh coba ditunjuk. Itu di mana itu? Oke, di mana, Bapak? Ini mata yang ada di banner ya. Harus fokus. Tadi itu juga. Ayo, di mana Ibu? Ini dia. Iya, betul sekali. Ada di bawah ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini belalang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu fokus untuk menyebutkan warna yang ada pada tulisan. Kita latihan dulu. Birunya nggak kelihatan ya, beda sama ungu ya. Oke, kita ulangi. Ini tadi sudah disebutkan ya. Saya akan sebutkan. Ini? Biru, hitam, hijau, merah. Oke, selanjutnya. Merah. Biru. Enggak tahu itu. Ya, jadi ini merah, hitam, ungu. Ya, terima kasih Pak Isnanta.
Pak Isnanto tahu kelemahan saya. Ya. Oke. Lanjut. Yang tengah itu harusnya hijau atau hitam? Hijau. Hijau, ya. Ya, ini biru, ini hijau, dan ini merah ya, Bapak dan Ibu. Oke. Lanjut. Merah, biru, hitam. Merah, biru, hitam. Ya, yang tengah ini biru ya, Bapak dan Ibu. Ya. Biru. Oke, lanjut. Biru, hijau, Ya, oke, lanjut. Masih ada nggak ya? Oh, sudah nggak ada. Kita lanjut karena perkenalan sudah, ice breakingnya nanti lagi gitu ya. Saya masih ada yang lain-lainnya, nanti kita untuk selingan lagi. Oke, biar lebih panas senam aja deh, senam otak gitu ya. Ya, senam otak. Kok nggak ada suara, nggak ada suaranya ya. Oke, kita mau senam otak ya Bapak Ibu, tapi kok suaranya nggak muncul. Nggak. Oke, kita ikuti seperti yang ada di, kelihatan nggak Bapak Ibu? Oke, silakan, ini pemanasan dulu Bapak dan Ibu ya. Tangan satu mengepal, yang satunya dibuka. Jempol sama kelingking. Oke, bergantian jempol dan kelingking. Oke, kanan kiri. Ya. Bergantian. Pemanasan. Enggak. Bisa. Bisa. Ya udah. Oke, ini nembak dan 2 jari. Ya. Oke, ya. Iya. Oke, nanti kita ulangi di sesi berikutnya ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu. Oke. Oke, kita mau main kerjasama di dalam kelompok dulu supaya Bapak Ibu lebih hangat, lebih kebersamaannya lebih terasa dengan Bapak Ibu yang lain gitu ya. Mbak Syemi minta kertas. Bapak dan Ibu bisa membentuk dalam satu kelompok 5-5 gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya, berhitung mulai dari 1. Siapa? Ibu? Ibu ikut nggak? Bapak? Nggak? Oke. Dua, tiga, 5. 1, 2, 3. Ini belum 4. 3, oke. Ya, 4 ya. Silakan bergabung 5-5 ya. 5-5. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 gitu ya. Iya, per kelompok nanti. Kemudian masih sakit banget di situ. Mbak, nggak ada yang nggak kop ya. Kamu ini mau? bekas. Oh, Ini ya bekas. sudah. Oh, ya sudah. Kopnya udah baru. Oh ya sudah. Karena mau dipotong-potong. Iya, nggak apa-apa. Ya, siap. Silakan Bapak dan belum dapat kertas semua ya. Oke.
Kita tunggu. Satu kelompok, satu kertas ya. Satu kelompok, satu kertas. Tidak perlu alat tulis. Yang diperlukan hanyalah kertas saja. Selanjutnya, berikutnya Pak. Terus, Oke, baik, sudah ya. Baik, Bapak Ibu sudah bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Satu kelompok, satu kertas. Instruksinya adalah buat lingkaran dengan bahan satu lembar kertas. Seluruh bahan terpakai dan tidak ada yang terbuang. Artinya kertas itu tidak ada yang boleh terputus atau terbuang bagiannya. Terlipat boleh, silakan. Yang penting seluruh bahan terpakai dan tidak ada yang terbuang. Besar lingkaran harus bisa dilewati seluruh badan anggota kelompok. Lingkarannya harus terhubung. Harus terhubung sehingga kertas tidak boleh robek. Maksudnya lingkarannya nggak boleh robek. Kertasnya tidak boleh terputus. Rem lingkaran gitu tuh, Bu. Ya, Rem lingkaran, betul. berbentuk lingkaran. Ya, Lubang sama nggak boleh ada lubang, Disatukan, tidak boleh disatukan. Tidak boleh disambung. tidak boleh disambung. Pokoknya nggak boleh sampai terputus, tidak boleh ada yang dirobek boleh, tapi tidak boleh terputus. Ya, lingkarannya tidak boleh terputus. Silakan, kertasnya bisa, nanti Bapak Ibu berdiri, kemudian kertas itu bisa dilewati seluruh badan anggota kelompok. Ya, dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Silakan. Terlebih dahulu. Ada yang sudah mau selesai juga? Yang ini Dipastikan. Kelompok singset, kelompok singset. ukuran M cukup ya, ukuran M ya cukup. Ya, ini size-nya small gitu ya. Oke. Kelompok 5, kelompok 3, kelompok berapa? Masuk kelompok 3 berhasil nih, berarti kelompok 3. Oke, kelompok 5, kelompok 3. Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 atau kelompok berapa? Ya. Sama Pak Nyoto. Udah pakai gunting, putus ya Pak ya? Berhasil nih kelompok 3.
Oke, kelompok 3 bisa ya. Ya kita sama sombong aja. Ya. Sombong aja. Jangan terlalu manja, yang manja baru banyak juara lagi. Kelompok berapa ini sampahnya ini banyak nih. Enggak, soalnya ini kurang menantang. Pakai gunting. Pakai gunting ada yang tersisa juga itu. Oke, kelompok berapa? Bisa? Ini putus nggak nih? Enggak, bisa dipakai. Tapi ada yang mestinya seperti yang kelompok 5 tadi. Boleh saya jujur nggak? Iya. Pak, buka tangannya. Ya. Oh, lepas. Iya, nggak boleh putus. Oke, masih ada yang mencoba Bapak dan Ibu? Penasaran ya? Ya, mohon maaf ini nyampah akhirnya ya. Oke, baik, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut, bisa? Lanjut. Berhasil kelompok 1? Kelompok 1 masih ruwet. Masih ruwet gitu ya. Belum ketemu jawabannya. Kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 3 juga belum? Oh, kelompok 3 udah ya. Kelompok 4? Kelompok 4 belum? Kelompok 2 sampahnya udah banyak ya, Pak? Paling banyak ya sampahnya. Ya, ini kelompok 1 masih berusaha masing-masing ya, Bapak dan Ibu ini. Nyampah juga sama dengan kelompok 2 ini banyak ya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ya, boleh sambil dicoba ya. Oke, kelompok 4 sudah dibantu dengan Pak Isa ya. Ya. Oke, baik kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ternyata untuk membuat lingkaran dari satu lembar kertas susah juga gitu ya. Kita harus menemukan polanya harusnya seperti apa, bagaimana merobeknya gitu ya, supaya tidak terputus. Nah, sama ketika Bapak dan Ibu nanti berada di setting ya, evakuasi, Bapak Ibu harus rescue dan sebagainya gitu ya, bersama tim. Sama seperti saat ini Bapak dan Ibu juga akan melakukan pelatihan BHD awam ini juga bersama dengan tim begitu ya. Oke ya, saat ini saya mau tanya, harapan Bapak dan Ibu ketika mengikuti pelatihan BHD awam ini apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Harapannya apa sih? Ketika Bapak Ibu berada di sini saat ini 2 hari ke depan itu harapannya apa? Bisa membantu, oke. Dengan percaya diri, ada tambahannya lagi. Apa lagi? Nolong diri sendiri dulu kalau kenapa-napa. Pertolongan pertama. Apa lagi? Semoga Indonesia baik-baik saja. Artinya siap dikirim kemana saja, begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Kalau kekhawatiran Bapak Ibu selama 2 hari ke depan ada? Kenapa? Takut sama tinggi. Apa lagi? Oh, takut badai. Apa lagi? Khawatir. Ada pisang goreng. Takut nggak dapat konsumsi katanya ya. Oke. Ada kekhawatiran yang lain Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan BHD awam ini? Nggak bisa? Takut nggak bisa? Oh, lebih tepatnya itu ya, bukan karena nggak bisa gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak dan Ibu? Kekhawatiran apa lagi sih yang mungkin muncul gitu ya
ketika Bapak dan Ibu takut hujan. Ntar gak bisa pelatihan karena hujan gitu ya. Klasik sih sebetulnya. Oke, ya kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, nanti di dalam mengkoordinasikan pelatihan ini Bapak dan Ibu ada satu koordinatornya gitu ya. Ketuanya siapa? Gitu. Silakan Bapak dan Ibu ditentukan. Yang mengkoordinir satu saja karena kita jadi kalau ada apa-apa nanti yang mengkoordinasikan Mana ada Kaisa kelima? Orang gak gitu. siapa? Bapak dan Ibu? Novias. Ya sudah, kalau tidak ketua kelasnya tidak satu ya ditambah wakilnya deh boleh. Siapa? Ketuanya siapa? Jaya. Oke, setuju Kak Jaya? Oke. Saya jam 1 ada les piano. Saya jam 1 ada les piano, nggak bisa. Oke, sekretarisnya? Dodi. Saya ketua, saya berhak nurut. Saya berhak tunjuk. Bodoh. Siapa Bapak Ibu? Dodi. Setuju ya? Gak asik katanya. Oke ya, sudah ketemu ya Kak Jaya ya. Oke, nanti kalau ada penugasan di dalam kelompok, penugasan dari Pak Isnanto dan berikutnya nanti silakan dikoordinasikan teman-temannya begitu ya. Oke. Saya tinggal menghimbau aja ya. Ya, nanti Ada tambahan nilai, Pak. oke, kita lanjut ya. Sebetulnya di dalam pelatihan ini begitu ya, ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan gitu ya. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kesepakatan bersama. Silakan Bapak dan Ibu membuat aturan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, satu. Jangan kencing sembarangan. Silakan berdiri Kak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Ini gara-gara Dodi nih. Oke, berhubung saya terpilih sebagai ketua dan sekretarisnya Dodi, Dodi dipersilakan. Boleh dulu dong. Saya nggak enak melanggar ini etika, jadi saya. Oke, kita peraturannya dulu semua yang banyak ya. Kalau yang nggak setuju nanti boleh diinterupsi. Yang pertama, tidak boleh merokok atau makan di area kelas. Setuju? Ya, minum boleh. Minum ngopi boleh. Tapi ya maaf boleh lah. Tidur boleh. Terus yang kedua, ketika mau ke toilet ataupun keluar kelas ya angkat tangan izin. Kalau misalkan pemateri belum memberikan izin atau dia lagi sibuk ngejelasin, jangan balik kanan dulu. Ya tahan dulu. Ya Kak, nanti kalau ada yang mau BAB tahan aja. Tolong. Oke, selanjutnya buang sampah. Iya betul. Jadi kalau habis makan dimanapun areanya, pokoknya area latihan itu harus biasakan buang sampah sendiri ya. Jadi kalau misalkan habis kopi break jangan ada di kolong-kolong meja gitu ya, kayak orang hajatan gitu. Jangan ya. Oke, itu aja cukup. Yang pertama tadi nggak jadi ya? Yang pertama tadi nggak jadi ya? Ya, ini paling Pak Isa izin kalau biar lebih seru. Kayak tapi Mbak kita. Oh iya Bu, cukup Bu, cukup. Oh ya. Karena jam 1 saya harus siaran ya.
Oke, baik Bapak dan Ibu, seru juga ya. Oke, itu tadi aturan yang ditetapkan di dalam kelas ya, tidak boleh merokok gitu ya. Buang sampah pada tempatnya. Dan apa lagi tadi ya? Oh, izin. Apa lagi? Ada lagi? Kayaknya cuman itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya rasa ini perlu lanjut saja. Oke, ini tadi sudah ya ditentukan bersama ya. Komitmennya apa? Komitmennya apa di dalam kelas ini? Denda lagi. Kok saya lagi aja? Enggak apa-apa. Ya, untuk komitmen saya serahkan ke kalian semua gimana? Saya bingung nih. Masalah anak senior saya semua ini. Enggak apa-apa. Kaderisasi berarti ya. Untuk komitmennya satu aja musuh komitmennya. Enggak, jangan gitu. Pokoknya kalau yang nggak ikutin peraturan tadi, itu sertifikat nggak usah turunin. Nah, cocok ya. Kalau masalah denda keuangan segala macam, mendingan saya denda aja lah, nggak usah ikut pelatihan, maunya gitu nanti. Ya, gimana Mbak? Oke. Oke, kalau untuk pelatihan Pelatihan. sampai ya pembelajarannya Oh, wajib dong. Apapun nanti prakteknya itu kalian harus mengikuti. Oke, setuju ya? Ada yang nggak setuju? Saya dong yang nggak setuju. Oke, terima kasih. ya baik. Terima kasih Kak Jaya begitu ya untuk komitmennya bersama dengan Bapak Ibu yang lain. Harapannya 2 hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dengan full ya, full supaya besok pretesnya nilainya 100, post testnya bisa 100 ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak bisa ya tanya Meta gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu, karena untuk bisa mengikuti sampai akhir gitu ya, Bapak Ibu harus mengikuti setiap langkah ya, setiap langkah yang ada di LMS. Artinya Bapak dan Ibu harus mengikuti setiap step-step pelatihan ini begitu ya. Ini nanti pokok materinya lumayan agak banyak. Jadi di hari pertama memang kita mampatkan terlebih lagi di pagi ini gitu ya untuk teori-teori, sehingga mungkin sore nanti kita sudah bisa praktik disambung dengan esok hari seperti itu. Baik, beli selasih di pasar pagi. Apa itu ya? Oh iya ya. Ya. Mampir sebentar membeli ragi. Nonton Aura Kasih di televisi. Sambil belajar PhD supaya apa? Kok supaya seksi? Supaya apa Bapak dan Ibu? Apa? Supaya sikap beraksi. Ya, jadi untuk materi berikutnya akan saya sambung kaitannya dengan kebijakan ya. Tidak banyak Bapak dan Ibu. Masih ada 10 menit ya. Oke. Ya, kaitannya dengan kebijakan pelatihan SDM kesehatan begitu ya. Ini kebijakan secara umum, nanti setelah itu akan disambung oleh Bu Indra kaitannya dengan kebijakan untuk kegawat daruratan. Ya, ini yang mendasari kenapa sih kok perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terlebih lagi untuk SDM kesehatan. Dalam hal ini bukan berarti hanya SDM kesehatan saja yang boleh mengikuti pelatihan, akan tetapi Bapak dan Ibu juga boleh, tidak harus tidak harus petugas kesehatan saja gitu ya. Ya, dasar hukumnya apa ya Bapak dan Ibu begitu ya. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan gitu ya. Jadi di dalam menjaga dan meningkatkan meningkatkan mutu ini tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ini wajib mengikuti pengembangan kompetensi ya dan juga pelatihan.
Nah, ini harus terakreditasi oleh pemerintah pusat. Artinya dari Kementerian Kesehatan. Itulah kenapa kami berada di sini untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu supaya pelatihannya tersertifikasi, terakreditasi ya, terregistrasi di Kemenkes. Jadi yang Bapak Ibu lakukan nanti sertifikatnya yang mengeluarkan adalah dari Kementerian Kesehatan. Meskipun ini bukan spesifik keprofesian, akan tetapi Kementerian Kesehatan memfasilitasi kurikulum untuk pelatihan BHD awam, sehingga nanti yang Bapak Ibu dapatkan sebanyak 40 jam pelajaran ya, 40 jam pelajaran. Kemudian yang kedua PP nomor 28 tahun 2024. Jadi ini pelatihan SDM kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat atau lembaga swasta. Dalam hal ini kami dari Bethesda Health Training Center begitu ya. Selama ini memenuhi standar akreditasi lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini sedikit yang bisa kami jelaskan. Yang pertama kaitannya dengan jenis peningkatan kompetensi, itu ada tentang pelatihan teknis kesehatan. Ya, nanti tentu saja kalau pelatihan teknis kesehatan itu Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan jam pelajaran saja, akan tetapi ada nilai SKP. Kalau itu untuk profesi begitu ya. Kemudian ada pelatihan penunjang kinerja organisasi dan juga peningkatan kompetensi lainnya. Peningkatan kompetensi lainnya itu dalam hal seminar, workshop, ya, ada mentoring dan lain-lain ya. Ini berupa klasikal, digital dan juga blended untuk metode pembelajarannya. Namun untuk saat ini kita melakukannya tidak blended ya Bapak dan Ibu, akan tetapi klasikal. Kita bertemu secara tatap muka langsung. Nah, ini tadi yang kami sampaikan harus dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi. Ya. Jadi sertifikat akan diberikan kepada peserta pelatihan karena kami sudah terakreditasi, maka sertifikat Bapak dan Ibu dari Kementerian Kesehatan. Ya, semuanya sudah tercantum di dalam kurikulum untuk ketentuannya seperti itu. Oke. Nah, ini akreditasi untuk lembaga kami ya Bapak dan Ibu. Jadi lembaga kami Bethesda Health Training Center ini sudah terakreditasi tahun lalu ya, awal tahun 2025, sehingga kita bisa menyelenggarakan sendiri untuk diklat. Silakan nanti Bapak dan Ibu di Kejadu ya, Pak Isa ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan, misalkan seminar atau apa yang kaitannya dengan kesehatan ya, mungkin bisa diregistrasikan di tempat kami. Kita bisa selenggarakan dengan online ya, seperti itu. Atau mungkin di Kejadu sudah punya tim sendiri, kami punya tim kesehatan, kami mau melakukan workshop, kami sudah punya narasumbernya, ada pesertanya, semuanya sudah ada, tapi tolong difasilitasi supaya dapat sertifikat Kemenkes ya. Selama itu bukan pelatihan, kami bisa memfasilitasi, artinya untuk workshop, untuk seminar kita bisa memfasilitasi seperti itu. Nah, ini pelataran sehat yang tadi Bapak Ibu akses ya, LMS-nya begitu ya. Jadi ini untuk aksesnya ya, link aksesnya, kemudian nanti contoh sertifikatnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini ada logonya Kemenkes gitu ya. Terus nanti ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, namanya siapa, kemudian sebagai apa nanti gitu ya. Di sini ada nama kegiatannya seperti itu. Nah, nanti jangan bingung, sertifikatnya berbentuk elektronik ya Bapak dan Ibu. Unduhnya di LMS yang sudah Bapak Ibu buka tadi begitu. Oke. Nah, ini sedikit kami sampaikan bahwa di lembaga kami Bethesda Health Training Center ya, kami ada 3 kegiatan untuk pelatihan, 3 kegiatan utama setiap tahunnya. Kami punya kegiatan pelatihan caregiver lansia ya Bapak dan Ibu. Jadi ini
pembukaan kami buka terus gitu ya, pendaftaran kami buka terus. Kemudian ada tingkatannya, levelnya, level 1, 2, 3. Kemudian kalau seandainya itu lulusan SMK Kesehatan ataupun lulusan SMA gitu ya, mau berproses untuk menjadi caregiver lansia, silakan untuk mendaftar di tempat kami ya. Ini yang sedikit kemarin kami sampaikan bahwa di Kementerian Kesehatan itu ketika dibuka, kami ada pertemuan di Poltekkes Yogyakarta waktu itu dari Ditmutunakes menyampaikan dan berkunjung ke Stikes Bethesda, ini kurikulumnya sebetulnya sudah mau kami take down seperti itu karena tidak ada yang menggunakan, tapi ternyata di sini ada yang menggunakan sehingga kami tidak take down seperti itu. Nah, artinya kami menggunakan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa bagi jemaat, bagi saudara, nanti yang terkadang ya Bapak dan Ibu mohon maaf, misalkan SMK Kesehatan begitu ya, itu sekolahnya akhirnya lulusannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di sekolah gitu ya, sehingga untuk memfasilitasi itu kami juga membuka program pelatihan caregiver lansia, kemudian ada perseptorship PTLS, kemudian seminar dan juga workshop kami fasilitasi. Ya, jadi di sini pelatihan BHD awam ini untuk memperkuat kesiapsiagaan di dalam komunitas itu sendiri begitu ya. Nah, dan apabila ada SDM kesehatan di sini, ini berperan strategis di dalam pembinaan juga. Jadi mungkin nanti di dalam tim ini punya tim kesehatan tersendiri, ini sebagai salah satu langkah strategis bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di dalam pelayanan gereja. Kemudian pelatihan yang berkelanjutan ini diperlukan untuk menjaga kompetensi. Jadi harapannya apa yang sudah Bapak Ibu pelajari 2 hari ke depan ini begitu ya, nanti ada kompetensi lanjutannya supaya ilmu ini tidak hanya berlalu begitu saja. Ya, saya sudah pernah nih pelatihan gitu ya, tapi ketemu, mohon maaf, kecelakaan di jalan gitu, saya takut gitu ya, ya sudah saya lewat saja gitu ya. Atau Bapak Ibu misalkan berkendara, microslip gitu ya. Lah, artinya Bapak Ibu harus bisa menyelamatkan diri sendiri dulu gitu ya, supaya tidak sampai terjadi sesuatu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi di sini pertolongan cepat dimulai dari orang terdekat ya. Itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan kebijakan pelatihan kesehatan secara umum. Untuk berikutnya akan disampaikan kebijakan pelatihan ya kegawat daruratan oleh Ibu Indra. Mungkin langsung saja ya Pak, atau ada sesuatu? Kita berikan dulu applause yang luar biasa. Menarik tadi ya, ada beberapa hal yang baru, khususnya tadi yang pelatihan tambahan ya. Ini Ibu supaya waktu kita tidak terbuang banyak. Selanjutnya dari kami ini masih pembukaan, nanti poinnya ada di fasilitator selanjutnya. Saya akan melanjutkan dari Bu Marita. Tadi Bu Marita menyampaikan kebijakan SDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kebijakan penanggulangan kegawat daruratannya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Ibu Marita bahwa pelatihan kami dari Bethesda Health Training Center ini sudah terakreditasi, sehingga nanti salah satu syarat Bapak Ibu untuk melakukan pertolongan kegawat daruratan untuk awam setelah mengikuti sampai selesai itu sudah tersertifikasi. Berarti Bapak Ibu sudah dinyatakan bisa dan harapannya nanti lulus sampai
akhir. Mendapat sertifikat ketika nanti sudah mengikuti proses pembelajaran sampai dengan di akun Pelataran Sehat nanti akan keluar sertifikat setelah lulus untuk proses pelatihannya. Berarti saya di sini saja sepertinya. Oke. Baik, saya sendiri aja nggak apa-apa. Terima kasih. Yang ini ya Pak. Ya, tujuan dari pembelajaran kita untuk pagi hari ini, harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti materi ini peserta mampu memahami kebijakan penanggulangan kegawat daruratan, kemudian mampu menjelaskan kaitan dengan beberapa peraturan perundangan, mampu menjelaskan kebijakan penanggulangan kegawat daruratan. Next saja, J. Oke, nah baik Bapak Ibu, mungkin saat ini tahun 2026 kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya lebih banyak bencananya di tahun berapa Bapak Ibu? Di awal tahun. Masih ingat? Kita dibuka dengan apa di tahun 2026? Banjir di mana-mana. Setelah banjir, longsor. Setelah longsor, pesawat jatuh. Kemudian banjir lagi. Kemudian gedung terbakar. Gempa. Selanjutnya luar biasa sekali. Itulah alam kita Indonesia. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin kalau kita lihat di web bencana Indonesia 2026 banyak sekali. Banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, ada yang kekeringan juga, tidak ada ya. Kemudian berbagai macam bencana. Nah harapannya sebetulnya kalau dari tim rescue begitu ya sudah ada. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Bu Marita, yang bisa menolong adalah orang terdekat. Ataupun diri kita sendiri, apakah bisa kita menolong? Dasarnya dari mana? Nah ini yang perlu kita ketahui. Terkadang kita takut karena kita sudah belajar, sudah pernah mencoba, tapi kita sering takutnya. Kenapa kita takut menolong Bapak Ibu? Salah, gagal, apalagi belum tahu, nggak kenal, terus apalagi takut jadi tersangka betul. Dipanggil ke polisi menjadi saksi, takutnya jangan-jangan saya yang mengakhiri begitu, harusnya menolong, ternyata dampaknya malah sangat berbahaya. Jadi ini gambaran saja Bapak Ibu, saya langsung saja peraturan dari Permenkes begitu ya Bapak Ibu yang saat ini terbaru, mungkin nanti Pak Isnanto juga akan menyampaikan terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menkes 1588/2024 yang saat ini yang digunakan tentang pedoman teknis sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui adalah koordinasi sistem. Bukan saja dari tenaga rescue-nya saja, tetapi bagaimana masyarakat perlu tahu caranya. Karena yang ada yang merasakan saat itu adalah masyarakat yang terdampak. Berarti kita harus tahu, oh berarti kita bisa ya, kita boleh ya. Kapan kita boleh melakukan? Gimana? Kita harus tahu seperti apa. Nah, kita harus memahami dulu. Bencana itu yang bagaimana sih yang dikatakan bencana begitu ya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, ini disebut bencana. Kemudian lanjut gawat darurat. Ketika terjadi bencana berarti ada kegawatan. Ya, ada kegawatan. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan tadi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Begitu J. Yang di sini yang sudah pernah menolong mungkin dari bencana, saya rasa sudah semua ya, apalagi tadi Pak Isyak dan tim, apa yang pernah dilakukan Pak?
Apa Pak mungkin bisa sharing? Terima kasih. Yang terdekat saja ya Bu ya, di dalam bencana Sumatera Utara, bersama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia, kita melakukan tiga kegiatan. Yang pertama lakukan assessment untuk bantuan, kemudian yang kedua kami juga tanggap bencana terkait dengan logistik yang dibutuhkan, dan yang ketiga kami membantu dari sisi penanganan kesehatan atau medis yang terbaru saja. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang ada beberapa kegiatan bencana yang melibatkan teman-teman dari tim EDR. Sedikit itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Jadi memang terkait dengan kegawat daruratan itu bukan hanya keselamatan nyawa secara langsung, tetapi banyak ya tadi seperti yang disampaikan Pak Ishak, ada logistiknya, ada tenaga kesehatannya. Berarti ada lintas sektor yang perlu kita koordinasikan. Seperti itu Bapak Ibu, dan ini sudah diatur di dalam Permenkes sebetulnya. Ya, ini mungkin saya akan lanjutkan saja karena ini undang-undang yang mengatur begitu ya Bapak Ibu. Tadi juga disampaikan Bu Marita kaitan dengan tentang penanggulangan bencana 2027 dan sampai saat ini yang terbaru di 2024. Jadi banyak aturan yang mengatur, tetapi saat ini kebijakan yang terbaru kita menggunakan HK 17 Menkes 1588 2024 untuk pedoman teknis sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Dikatakan terpadu tadi ya Bapak Ibu, lintas sektor. Jadi bukan hanya salah satu kesehatan saja, tetapi berkoordinasi dengan berbagai unit untuk penanganan kegawat daruratan ini. Saya lanjut saja. Nah, ini terkait kegawat daruratan di Permenkes tahun 2018 menyampaikan juga pelayanan kegawat daruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Nah, inilah yang nanti akan selanjutnya, materi selanjutnya bagaimana caranya. Yang nanti Bapak Ibu akan lakukan adalah tadi yang disampaikan di awal, BHD awam. Apa itu BHD awam Bapak Ibu? Bantuan hidup dasar awam. Berarti kalau awam itu basicnya adalah kita masyarakat. Bukan kalau tenaga medis itu kan berarti sudah ada bekal tersendiri, ada kekhususan tersendiri begitu aja untuk spesialisnya. Nah, kalau ini adalah BHD awam. Gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan kesehatan segera untuk penyelamatan nyawa atau life saving dan pencegahan kecacatan. Selalu disampaikan penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Nah, ini yang mengatur banyak sekali ya Bapak Ibu, tetapi undang-undang yang saat ini yang kita gunakan yang tahun 2024. Saya cepat saja. Kemudian ini sama, saya lanjut saja. Ya, oke, ini. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu SGPT. Bapak Ibu, ini hanya secara singkat. Saya menyampaikan berdasarkan dari tadi Permenkes 2024. Jadi nanti mungkin saya akan share ke grup untuk Permenkesnya. Bapak Ibu bisa baca secara detail sehingga nanti ketika akan melakukan pertolongan pertama itu merasa yakin. Tadi ya harapannya yakin, percaya diri, bisa mau menolong. Di situ sudah ada aturan-aturannya seperti apa begitu. Ini hanya secara singkat saja yang bisa saya sharingkan. Kita sharing bersama ya Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih tahu, tidak, tetapi nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap. Ini hanya saya ambil cuplikan-cuplikannya saja. Oke. SPGDT merupakan upaya terintegrasi. Kalau kita bicara terintegrasi berarti bukan hanya satu sektor saja yang terlibat, tetapi kita akan berkoordinasi dari berbagai bidang, kesehatan, sosial, bagian psikologisnya, mentalnya begitu. Ternyata dampak itu bukan hanya tadi ya, selain menyelamatkan nyawa,
kemudian pencegahan kecacatan, tetapi jangan lupa yang saat ini juga sedang banyak digarap ada mental orang-orang yang terdampak. Begitu. Banyak pengalaman kami waktu COVID, kebetulan kami membentuk Satgas COVID begitu di Yogyakarta, khususnya di Stikes Bethesda. Kami juga bekerja sama dengan YEU juga begitu. Banyak yang terdampak COVID, yang depresi, stres. Kita melakukan terapi khusus psikologis, bagaimana motivasi, penguatan semangat hidup. Ternyata itu sangat penting. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kaitan SPGDT mempunyai beberapa komponen penanganan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah nanti di rumah sakitnya? Kapan? Kapan kita melakukan itu? Nah, ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah, ini yang sangat penting Bapak Ibu, pelayanan pra rumah sakit. Artinya apa? Di tempat kejadian. Sebelum dibawa ke rumah sakit. Kita berada di wilayah, dan tadi Pak Ishak cerita datang ke tempat bencana. Apa yang perlu kita lakukan? Nggak bisa datang begitu langsung melakukan banyak hal, pasti ada assessment dan lain sebagainya. Nah, pelayanan pra rumah sakit melibatkan masyarakat awam. Nomor 1, masyarakat awam. Petugas medis, layanan ambulan gawat darurat fokus meningkatkan respon time, mencegah perburukan kondisi pasien, menurunkan angka kematian dan disabilitas. Kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, kita datang ke tempat. Khawatir Bapak Ibu, setelah pelatihan ini Bapak Ibu nanti bisa. Harapannya sampai bisa melakukan, monggo nanti selanjutnya bersama Pak Is, harus satu-satu setiap orang bisa melakukan. Ya, terkait dengan resusitasi, transfer, mungkin kalau ada yang patah tulang bagaimana caranya, membalut bedanya, kemudian cara transfer yang benar bagaimana memposisikan ketika ada fraktur, ketika cedera di daerah leher begitu ya, kemungkinan tadi ketika tersedak tadi dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu, harapan kami bisa melakukan satu persatu sampai bisa. Ini kesempatan. 40 jam pembelajaran itu luar biasa, jangan disia-siakan. Begitu aja Bapak Ibu, jadi semangat untuk berikutnya. Kita akan ke yang utama ya, untuk belajar secara konsep, kemudian sampai dengan nanti praktek. Bapak Ibu silakan kita bersama-sama, mungkin Bapak Ibu juga bisa sharing. Ada update-update terbaru juga bersama kami nanti, monggo nanti kami akan serahkan ke fasilitator kami. Mungkin dari saya cukup atau ada sesuatu hal yang mau disampaikan? Cukup ya Bapak Ibu, supaya waktunya nanti lebih banyak ke prakteknya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya. Bencana tanpa yang ada masyarakat awam yang di sana yang mengkoordinasi dengan kita nggak bisa masuk. Bagaimana pendekatan ke wilayah, bagaimana kita koordinasi, itu yang sangat penting ketika nanti kita akan tanggap darurat bencana tadi pasti. Nah, kebetulan saya di pendidikan, di komunitas, di masyarakat, waktu itu kami pernah ada bencana di Palu. Kami dengan tim berangkat ke sana waktu gempa ya di Palu begitu. Jadi koordinasi dengan masyarakat setempat, dengan perangkat tokoh masyarakat yang ada untuk bersama-sama. Jadi nggak bisa berjalan sendiri. Nah, di sini baru nanti ketika basicnya sudah dapat, saya Bapak Ibu tadi sudah BHD awam, sudah mendapatkan skill dan lain sebagainya, itu sudah ada dasarnya, sudah ada langkahnya. Pasti akan berkoordinasi kemana saja nih unit-unitnya. Apa yang sudah kita bisa lakukan? Apakah nanti saya ditempatkan di respon? Apakah saya ditempatkan di asesmennya? Kemudian saya ditempatkan di bagian mana? Itu sudah ada koordinasinya. Pelayanan rumah sakit melibatkan unit kerja rumah sakit ini ketika sudah dibawa, jadi kita bukan di sana. Nanti Bapak Ibu akan berada di nomor 1. Kalau ditanya, kok bisa Anda melakukan ini bla bla bla, jangan khawatir Bapak Ibu, ini tertera di tadi Permenkes tadi.
di tahun 2024 ya 1588. Kita di bagian sini pelayanan rumah sakit saat terjadi bencana bersama masyarakat. Nah, ini adalah bagian kita bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada yang bersama masyarakat begitunya ketika kita akan menanggapi tadi tanggap gawat darurat bencana tadi. Nah, di sini informasi edukasi di masyarakat. Jadi jangan sampai sudah terjadi baru kita lakukan ini Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu saya yakin di sini sebelumnya sudah. Sekarang kan hanya meningkatkan saja ini. Sebelumnya pasti sudah banyak pembekalan-pembekalan saya yakin. Cuman tadi saya mencuplik begitu ya waktu apa harapannya? Oh, percaya diri. Apa harapannya? Berani. Apa harapannya lagi tadi? Tidak takut. Begitu. Banyak dari kita semua, mungkin saya juga begitu ya Bapak Ibu, secara kebijakan bisa menyampaikan, tetapi di lapangan mungkin saya tidak bisa secepat Pak Isnanto yang tanggap skillnya. Nah, sudah ada bagian-bagiannya di mana kita mampu melakukan itu yang kita lakukan. Oh, saya itu bisa. Saya sudah diajarkan RCP. Ternyata pas ada bencana, memang kondisinya memang butuh pertolongan. Tahapannya apa? Pertama, kedua, ketiga langkahnya. Ya yakin, karena memang sudah ada Oh, saya sudah bersertifikat, saya sudah tersertifikasi. Kita dilindungi. Begitu, sudah ada yang mengatur. Di sini informasi dan edukasi di masyarakat nomor telepon darurat sangat sederhana. Ini harus kita sosialisasikan di wilayah yang beresiko bencana. Kemana mereka harus mencari ketika terjadi banjir, gunung meletus, kebakaran dan lain sebagainya. Yang harus tahu kan orang terdekat, yang harus tahu kita semua di sini. Oh ya, kita harus hubungi 118, 119 dan lain sebagainya. Informasi. Kalau kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, paling tidak kita bisa kontak, mendatangi kemana. Jadi sudah tahu tuh tujuan kemana. Mungkin saat ini saya belum pede, mungkin saat ini saya belum takut, tapi saya tahu kalau terjadi seperti ini, saya itu harus kemana. Ternyata itu penting sekali, informasi. Selanjutnya, pelatihan pertolongan pertama untuk awam. Ini yang Bapak Ibu lakukan. Ada di bagian ini ya Bapak Ibu. Pelatihan pertolongan pertama untuk awam. Di sini Bapak Ibu dibekali pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama seperti penanganan cedera, pendarahan, henti napas, kardiopulmonari, resusitasi, kemudian sampai dengan AED. Mungkin AED ini kalau lebih lanjut lagi begitu ya, paling tidak di sini pertolongan pertama henti napas ataupun resusitasi. Nah ini. Jadi Bapak Ibu harus sudah pede nantinya. Karena apa? Oh, ada kok kebijakannya, orang awam bisa menolong. Ketika sudah tersertifikasi, ketika kita sudah semakin sering mungkin berlatih, semakin sering juga ketemu kasus-kasus di lapangan, ya luar biasa sekali begitu ya. Saya rasa ini adalah tadi Pak Isam menyampaikan ini pertama ya Pak, begitu ya, untuk GKI Klasis 1 sebagai role model untuk berikutnya. Sudah nanti kalau pelatihan berikutnya ya Bapak Ibu juga bisa nanti berperan begitu ya untuk mengajari untuk selanjutnya. Selanjutnya kampanye kesadaran masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan kegawat daruratan yang meliputi nomor darurat, tindakan pertolongan pertama, langkah penanganan keadaan darurat, pentingnya mengetahui gejala dari beberapa gangguan kesehatan darurat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu setelah ini punya tugas penting gitu ya, bagaimana kita menginformasikan ke tetangga kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita supaya sadar. Oh, harus tahu kalau misalnya terjadi keracunan atau keselak, tersedak, nggak bisa keluar, atau makan ikan terus tulangnya nanti durinya masuk. Nanti Pak Is tuh yang akan menjelaskan caranya gimana tuh. Itu kan sehari di rumah ya, itu kegawatan. Jadi anak kita
makan mungkin cemilan atau apa, nggak bisa. Kacang dan lain sebagainya, ya nyangkut, bingung, tiba-tiba sudah biru. Karena kita nggak tahu, padahal itu sesehari di rumah. Begitu. Apa yang harus kita lakukan? Hal sangat sederhana. Luka, misalnya lagi main ditusuk jarum, bukan jarum ya, hal-hal mungkin yang kaku ya, kakunya berkarat dan lain sebagainya, yang tiba-tiba kejam-kejam malamnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu hal-hal yang sederhana, bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan. Ya, seperti ini. Dan ini kita harus informasikan ya Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu saat ini, bisa berbagi. Ayo, mari kita sama-sama harus tanggap darurat. Di rumah harus tahu kemana kita telepon. Jangan sampai nanti ada yang sesak napas sampai biru begitu ya, ataupun keringat dingin, nggak bisa napas, kita nggak tahu mau kemana. Ya, selanjutnya tadi sudah protokol darurat ini sesuai dengan kebijakan wilayah masing-masing. Kemudian program keselamatan masyarakat ini juga ya, ini kebijakan ya Bapak Ibu. Program keselamatannya bagaimana? Misalnya wilayah GKI 1 ini prosesnya seperti apa? Prosedurnya bagaimana? Itu sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, ini alur layanan, tidak terlalu terlihat ya Bapak Ibu. Ini dari nanti saya berikan utuhnya begitu, dari Permenkes tadi ya Bapak Ibu. Kemana alurnya, dari mana begitu ya. Ada insiden, ada kejadian, pasti kita akan akses publik. Artinya apa? Kita cari bantuan ke umum dulu nih, kemana. Makanya harus tahu kontak daruratnya kemana, seperti itu. Ada sistem komunikasi. Mungkin sudah ada SOP ya Bapak Ibu, kalau di GKI itu SOP-nya gimana? Kalau ada terjadi bencana di wilayah sana, apa sih yang mau kita lakukan? Jadi sudah ada SOP-nya, kita sudah tahu alurnya, yang perlu dilakukan seperti apa. Ini. Kemudian ini akses ya, ini insiden langsung akses 119. Kemudian panggilan diteruskan. Ini alur, oh arahnya seperti itu. Kemudian, nggak kelihatan ya, di sini saya bacanya. Persiapan pertama seperti apa, kemudian BHD, bantuan hidup dasar. Kalau memang ada yang saat itu ketika bencana ada yang harus kita bantu di sini. Bantuan hidup tingkat lanjutan, transportasi darat atau udara. Jadi pengalaman kami, mungkin Bapak Ibu mungkin sering ya, atau sudah sering melakukan dan sudah pernah pastinya. Ya, sangat sederhana. Waktu itu pengalaman saya di Palu, ternyata ini kami waktu itu kami sebagai tim medis kolaborasi dokter dan perawat. Saya perawat ya Bapak Ibu, begitu. Kemudian di dalam perjalanan ada yang longsor. Kami tidak bisa lewat begitu. Ada yang membantu kami untuk kita bisa lewat. Kemudian ternyata ada wilayah yang tidak bisa dijangkau, harus naik helikopter. Akhirnya tim berangkat ke sana karena di wilayah itu ada yang terkena intinya luka besar, perdarahan. Ya, yang berangkat kebetulan bukan saya, teman saya yang cowok yang berangkat untuk naik helikopter. Kenapa? Jangkauan udaranya tidak bisa. Tetapi untuk pernapasannya oke. Jadi masih bisa. Nah, kami mendapatkan informasi sehingga harus ke sana. Teman kami yang berangkat itu luar biasa waktu bencana di Palu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berangkat ke sana juga begitu ya waktu itu. Nah, jadi di sini transportasinya kemana nih? Darat. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang lewat darat nggak bisa ditembus, harus dibersihkan dulu. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Waktu itu pun kami sama, nggak bisa langsung ke Palu, harus naik pesawat transit pesawat kecil, dengan kemudian naik mobil. Cukup panjang perjalanannya, berapa belas jam baru sampai di lokasi. Ini. Kemudian selanjutnya ada Departemen Fasilitas Darurat, Perawatan Khusus, Rehabilitasi, sampai dengan kesadaran pencegahan dan edukasi masyarakat. Balik lagi, jadi roda. Ya dasarnya adalah saat ini.
Kita di sini adalah Bapak Ibu semua ini menjadi menyadarkan. Salah satunya sudah tahu, oh saya sudah mendapatkan ilmunya, tugas saya nanti untuk berbagi dengan masyarakat sekitar. Karena betul, orang terdekatlah yang bisa menyelamatkan, bukan yang jauh-jauh. Oke, ini Bapak Ibu alur pelayanan Public Safety Center. Jadi sebetulnya untuk kegawat daruratan itu ada 3. Kalau yang paling bawah, maksudnya paling bawah itu wilayah yang terkena bencana. Itu di sini, Public Safety Center. Nanti naik lagi ke tingkat provinsi, selanjutnya nasional. Jadi tanggapnya itu naik-naiknya. Jadi itu sudah nanti ada penjelasannya secara detail di peraturannya. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu karena menurut saya itu konsep sekali. Nah, mungkin yang menjadi penekanan di sini adalah kita bisa melakukan, kita punya aturannya, ada kebijakan yang melindungi. Jadi jangan semangat. Aduh, Bu Aura, gara-gara pantunnya Aura kasih ini ya. Baik, sambil menunggu Pak Isnanto untuk setting ya Bapak dan Ibu, info bahwa Pak Isnanto ini memang di tempat kami ini aktor utamanya ya Bapak dan Ibu ya. Iya, kalau siang Pak Isnanto, nanti kalau malam jangan cari Pak Isnanto begitu ya. Biasanya sukanya dipanggil Isnanti gitu ya. Ya, oh Bapak dan Ibu, Pak Isnanto ini spesialisasinya untuk saat ini adalah di kegawat daruratan dan beliau sudah banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihan di dalam kegawat daruratan, baik untuk tenaga profesional kesehatan maupun untuk awam. Jadi kalau di kampus itu kami baru serius bekerja begitu ya. Pak Is tahu-tahu tiba-tiba gembrutuk itu dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Ribut sekali, gedebuk-gedebuk gitu ya Bapak dan Ibu. Wah, nanti evakuasi, mahasiswa belajar evakuasi, mahasiswa belajar memberikan bantuan hidup dasar itu RJP. Bagaimana caranya? Nah, itu mereka sampai ada yang membawa kardus bekas ya Bapak dan Ibu. Mereka bentuk itu menjadi mobil gitu ya. Ya, seolah-olah mereka sedang membawa pasien seperti itu ya. Begitu luar biasanya pembelajaran gitu ya. You